membuat cuaca itu semakin baik bersama sama yang berbeda. Yang coba tampil buat acara tekan Kota Kosta di Kayu Pakuwon, semuanya masih terus diberikan kesehatan, kesetiaan, semangat untuk boleh hadir di tempat ini. Mari kita sama-sama bersuka cita untuk hadir di tempat ini. Kita akan bersama menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Persekutuan kita malam hari ini, kita akan duduk bersama dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada dan boleh diberikan kesehatan, dan hari ini kami boleh hadir bersama bersekutu di tempat ini. Tuhan yang kiranya hadir bersama dengan kami di sini dan memimpin dan bersama dengan kami dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan menyertai dari setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh ada dan hadir dalam setiap kami. Kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami yang hidup. Kami rumahnya hari ini mengizinkan kami semua beribadah di tempat ini, dan sekarang kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita akan menyanyikan bersama lagu Di Hadapan Hadirat-Mu yang Maha. Di hadapan hadirat
senang daripada kalau di gereja. Dulu jemaat pertama itu kan juga di rumah-rumah ya, nggak di satu gedung gereja aja, bait Allah, sinagoge, tapi mereka banyak kebaktian itu di rumah-rumah. Kami berterima kasih buat keluarga besar Pak Alex ya, membuka rumahnya. Semoga tahun depan bisa lebih banyak ya di rumah-rumah ya. Jadi kita seperti jemur atau apa, kalau kebaktian di mana nanti? Di rumah-rumah ya. Di hari terakhir Pekan Pentakosta tahun 2025, kami mau belajar sesuai dengan tema yang diberikan ya Tuhan, yaitu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah Bapak Ibu, temanya hidup dalam kuasa Roh Kudus ya. Kalau hidup dalam kuasa Roh Kudus, bayangannya hidup yang kayak gimana Bapak Ibu? Kebayang nggak hidup orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus tuh orang yang kayak gimana sih? Penuh kedamaian. Amin ya. Ya. Hidupnya kira-kira gimana? Saya renungin ini kenapa? Bersabar terus ya. Saya renungin ini mau dari mana ngambilnya ya, terus saya pikir saya mau belajar dari Paulus. Kita belajar dari Paulus ya. Kita buka Alkitab kita Filipi Bapak Ibu, kita buka Filipi ya. Alkitabnya Filipi 1 ayat 9 sampai 14. Dapat semua Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 9 sampai 14. Biasa ngajar sekolah minggu, sekarang di sini ada bingung juga ya. Iya, kelas besar. Filipi 1 ayat 9 sampai 14 sudah ya. Yang wanita baca ayat yang ganjil, yang pria baca ayat yang genap ya. Dimulai dari wanita 1, 3. Jadilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, ini adalah tulisannya Paulus ya, Rasul Paulus buat jemaat di Filipi ya, buat jemaat. Dia nulis suratnya ditulis dari dalam penjara ke jemaat Filipi. Nah, jemaat Filipi itu kalau saya lihat mirip sama jemaat Pakuan Bapak Ibu. Jemaat Filipi itu banyak latar belakangnya. Ada orang kaya di jemaat Filipi itu namanya Nyonya Lydia. Ibu Lydia. Dia siapa? Dia itu penjual kain ungu. Jadi dia suka jualan kain ungu. Ditulis di Alkitab. Salam buat Lydia katanya. Nah, di jemaat Filipi ada juga orang pemerintahan. Dulu musuhnya Paulus. Siapa? Penjaga penjara. Kepala penjaga penjara. Dulu Paulus pernah dipenjara sama Silas. Waktu Paulus dipenjara sama Silas, malam-malam tahu ceritanya ya, mereka nyanyi, mereka berdoa, tiba-tiba apa? Gempa, tiba-tiba rantainya putus, penjaranya, pintunya kebuka. Tapi Paulus sama Silas nggak kabur, dia tetap di situ. Waktu kepala penjaranya datang, dia kaget. Dia bertobat kepala penjaranya. Setelah bertobat jadi apa? Jadi jemaatnya Paulus di Filipi. Jadi jemaat Filipi ada orang kaya, jemaat Filipi ada bekas musuhnya Paulus, orang yang penjarain Paulus, ada orang-orang biasa, banyak orang-orang biasa. Jemaat Filipi katanya itu jemaat yang, kalau kata Alkitab ya Bapak Ibu ya, nggak punya uang Bapak Ibu. Pertanyakan ya, dia bilang bahwa aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat Filipi ini jemaat yang mau memberi. Jadi Paulus bilang sama jemaat, Paulus kalau pelayanan kan dia butuh uang ya Bapak Ibu ya. Dia jualan tenda, dia penjual tenda gitu ya. Tapi dia juga butuh support uang. Yang ngasih uang siapa? Salah satunya jemaat Filipi ini Bapak Ibu. Mereka ngumpulin uang, mereka kirim buat Paulus gitu ya. Kemarin siapa yang ngomong ya? Saya lupa, kalau kamu nggak punya waktu buat kamu menginjili, kamu bisa memberikan apa yang kamu punya untuk para penginjil yang menginjili gitu ya. Di penjara Paulus ngapain? Berdoa. Di penjara Paulus ngapain?
nulis surat, Bapak Ibu. Di penjara yang ada di pikirannya Paulus siapa? Jemaatnya. Bapak Ibu, saya mikirin ini ya, terus saya mikir, wah hidup kita tuh harus kayak Paulus ya. Kita tuh banyak kan mikir diri kita atau mikirin orang lain? Diri kita ya. Nah, hidup yang dipenuhi roh itu hidup yang fokusnya bukan ke diri kita, fokusnya ke orang lain, Bapak Ibu. Dan itu Paulus bukan teori. Paulus melakukan itu, dia bilang, ini doaku. Di penjara dia berdoa, dia nulis, semoga kasihmu makin melimpah, dia bilang. Nah, semoga kasihmu makin limpah ini, kalau di bahasa Inggrisnya tuh, semoga kasihmu makin meluber-luber, overflow, kayak kalau ini apa, botol Cleo ya. Kalau ditumpahin terus kan luber ya, tumpah. Nah, semoga kasihmu jemaat Filipi itu makin meluap, makin tumpah gitu ya, makin melimpah, makin tumpah. Tapi makin tumpah dalam apa? Dalam pengertian katanya, dan dalam pengetahuan. Jadi bukan cuman asal tumpah, tapi tumpahnya kenapa? Tumpahnya ngerti karena apa itu tumpah. Kasihnya tumpah karena kasih Tuhan Yesus sudah tumpah duluan. Betul nggak? Kalau kita mau mengasihi, kita ingat siapa? Tuhan. Karena buah kebenaran ini buah yang ada di dalam buah roh gitu ya. Galatia 5, kasih, sukacita, dan sejahtera. Nah, pinter sekali Bapak Ibu, dia orang Roma. Dia salah satu murid kesayangan Roma mungkin ya, kalau di garis pendidikan gitu ya. Dia belajar sama satu guru yang terkenal sekali. Gurunya namanya Gamaliel. Ini kalau di kalangan ahli Taurat ini udah yang paling petingginya deh. Nah, Paulus tuh diajar oleh guru besar itu. Makanya dulu Paulus namanya Saulus ya. Kerjaannya ngapain? Bunuh-bunuhin orang Kristen. Sampai satu waktu dia mau ke Damsyik, dia ketemu Tuhan Yesus, ada cahaya besar sekali, terang sekali, dia bertobat Bapak Ibu. Dia tinggalkan itu, terus Paulus ngapain? Paulus buta, lalu Paulus bertobat, dia melayani jemaat ya. Bapak Ibu, melayani itu nggak harus di gereja Bapak Ibu, melayani di rumah, melayani orang tua, melayani anak. Kalau kita sudah melayani di rumah, kita melayani di sesama kita, di pekerjaan kita melayani, terus di mana baru kita melayani di gereja. Hidup kita ini pelayanan Bapak Ibu ya. Hidup yang dipenuhi roh ini hidup yang pikirannya bukan ke diri kita sendiri. Kalau bangun pagi ngapain ayo? Kalau bangun pagi berdoa Bapak Ibu ya. Bukan sekadar teori kami lihat dalam diri Paulus ya Tuhan. Tuhan, kami perlu contoh dalam hidup ini. Kami perlu teladan dalam hidup ini Tuhan. Dan dari Alkitab kami melihat contoh dan teladan ya Tuhan. Tolong kami untuk meneladani Paulus. Tolong kami untuk meneladani Yesus, meneladani tokoh-tokoh dalam Alkitab Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup kami bisa melimpah dengan kasih, tidak bercacat, kudus. Kami rindu Tuhan kalau semua yang kami lakukan ini bisa berbuah ya Tuhan. Hidup kami berbuah juga Tuhan, menjadi harum di hadapan Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong dengar doa kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan tolong berbicara pada kami masing-masing Tuhan. Apa yang kami pikirkan, Tuhan tunjukkan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kalau Ciela boleh bertambah 1 tahun umurnya Tuhan. Tuhan sertai terus Ciela Tuhan dalam pekerjaannya di bidang pajak. Dalam Ciela juga sedang mengambil S2. Dalam Ciela melayani di gereja. Tuhan pimpin dalam setiap kehidupannya, dalam mendampingi Ko Alex dan Theo dan seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan kasih-Mu yang melimpah-limpah, Tuhan yang berjalan bersama Ciela dalam susah, dalam senang, dalam kesulitan, dalam kebaikan dalam hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua ini Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.